Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, likes, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 ini, saya akan mengomentari upaya makar menteri mulai ada terkait anggarannya dipotong terkait virus corona. Jadi setelah Presiden melantik para menteri sesuai dengan jabatannya, dan saat itu Presiden menentukan anggaran mereka masing-masing untuk menyelenggarakan daripada pembangunan di bidangnya. Terkait dengan meningkatnya COVID-19 atau virus corona yang sudah sampai tingkat mengkhawatirkan, di mana tiap hari sudah terkena 9.000 orang yang sakit dan yang mati lah itu ya. Dan juga rumah sakit sudah penuh. Dan juga kalau ada pasien baru terpaksa ditampung di tenda-tenda karena tidak muat lagi dalam rumah sakit tersebut. Di mana juga kuburannya sudah mulai penuh dan mobil ambulans sampai antri untuk mengantarkan jenazah untuk menguburkan jenazah orang tersebut. Untuk mengatasi anggaran dan juga untuk mengatasi anggarannya menanggulangi COVID-19, terpaksa pemerintah, dan di samping itu juga pemerintah menyiapkan anggaran yang cukup besar untuk menanggulangi virus corona tersebut. Dan juga sampai ribuan triliun itu. Dan juga kalau pemerintah masih kekurangan anggaran, biasanya menarik anggaran dari kementerian-kementerian untuk memenuhi kebutuhan penanggulangan virus corona tersebut. Ada menteri anggarannya cukup banyak ditarik, merasa tidak menerima atau sakit hati ya, sehingga ada gejala-gejala menentang pemerintah, mau bergabung dengan kelompok penentang untuk menjatuhkan Presiden Joko Widodo atau makar, disebut makar lah ya, ingin menjatuhkan Presiden karena banyak anggarannya ditarik untuk menanggulangi virus corona tersebut. Dia tidak bisa, sehingga seakan-akan tidak ada lagi nanti uang yang dikorupsinya. Menteri yang sakit hati banyak anggarannya yang ditarik untuk menanggulangi virus corona tersebut, diduga tidak ada lagi uang negara yang dikorupsinya, yang akan dikorupsinya untuk memperkaya dirinya sendiri. Hal ini sudah membudaya soal korupsi di tengah-tengah masyarakat. Sebenarnya kalau dia menteri yang jujur, justru baik anggarannya dikurangi untuk menolong orang yang membutuhkannya, dan uang tersebut bukan uang nenek moyangnya, itu kan uang milik rakyat, dari rakyat untuk rakyat. Jadi saya lihat Presiden Joko Widodo agar meresapel menteri tersebut kepada orang yang bersih dari perbuatan korupsi. Harapan saya agar setiap langkah menteri yang tidak jujur tersebut dimonitor dan dilakukan penggantian bila perlu dengan orang yang baik, yang kelakuannya baik, yang jujur dan lain sebagainya. Itulah yang saya lihat, karena sekarang ini diterapkannya darurat PPKM tersebut karena meningkatnya virus corona tersebut. Di dalam menanggulangi virus corona tersebut membutuhkan anggaran besar. Pemerintah sudah mempersiapkan ribuan triliun, tapi merasa kurang. Kalau anggarannya kurang, di mana kalau anggaran para menteri itu kalau anggaran dari pemerintah itu kurang dalam menanggulangi virus corona tersebut, maka nanti pemerintah akan menarik daripada anggaran dari kementerian disatukan untuk menanggulangi virus corona tersebut. Tetapi ada menteri yang anggarannya ditarik mungkin cukup banyak, sehingga anggarannya tinggal sedikit untuk melaksanakan tugasnya. Sehingga nanti dia tidak bisa melakukan korupsi lagi karena anggarannya sudah banyak yang ditarik. Sehingga kalau dia tidak bisa melakukan korupsi, kan bagi dia merugikan sekali, sampai ada niatnya untuk ikut bergabung dengan kelompok-kelompok lain untuk menjatuhkan presiden tersebut.
Karena hal ini adalah jiwa-jiwa koruptor ini, karena dia ingin kaya dari jabatannya tersebut dan ingin memilikinya uang tersebut. Padahal kalau dia menteri yang jujur dan baik, kalau anggarannya dia ditarik, seharusnya dia baik karena digunakan untuk kepentingan masyarakat umum dan juga tidak ada juga kerugiannya di situ karena itu bukan uang nenek moyangnya, itu uang rakyat, dari rakyat untuk rakyat. Sehingga saya pikir tindakan daripada menteri yang tidak jujur itu sangat tidak baik. Itu perlu dimonitor. Kalau sudah ketahuan orangnya, perlu diganti dengan orang yang baik dalam pemerintahan. Bisa diresapel mereka itu nanti, sehingga para menteri yang tidak bersih tersebut supaya diamati kehidupannya sehari-hari. Kalau sudah kuat nanti pembuktiannya, supaya diganti dengan orang yang baik, kinerjanya dan langkahnya bersih, tidak koruptor lah ya. Karena kalau dia berjiwa koruptor ya begitu. Kalau dia sudah berjiwa koruptor, seharusnya uang itu, semua anggaran itu bila perlu bisa diambilnya semua, dan juga nanti akan bisa dia poya-poya memiliki rumah baru, memiliki rumah mewah dan mobil mewah dan lain sebagainya itulah. Jadi kalau ada tanda-tanda menteri yang melakukan korupsi tersebut, supaya diganti dengan orang yang bersih dan berpengalaman dalam hal tersebut. Sekian dan terima kasih.